it's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing, you got sad news that you're wounded, and it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs, but it'll be alright, you just gotta fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Buat yang lagi nyari mobil pickup dengan harga 50 jutaan, kebetulan kita masih ada. Kita masih ada Carry Futura tahun 2003, platnya R, asli R Purbalingga, STNK-nya juga RL Purbalingga, Jawa Tengah. Kebetulan ini satu kota dengan kita karena kita markasnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk lebih tepatnya di Jalan Raya Jetis, Kemangkon. Untuk pajak dari mobil ini bulan 6 habis masa plat tahun 2023. Jadi tahun depan platnya harus ganti. Tapi nggak masalah karena ini lokasinya kan di kota kita, di daerah kita. Jadi untuk kepengurusan pajak dan KIR, insya Allah kita bisa bantu uruskan. Nah kebetulan mobil ini pajaknya hidup, Lur. Nah ini pajak hidup sampai bulan 6 2023. KIR juga sudah kita uruskan, KIR-nya ini hidup. Jadi dengan budget 50 jutaan, insya Allah mobil ini bisa dipakai untuk kerja, langsung bisa untuk muat-muatan ya. Karena namanya mobil pickup itu kan diperuntukkan untuk muatan. Dan sebenarnya kan gini loh, mobil ini kan sebenarnya kita kemarin udah review. Kita udah review dan hari ini review ulang. Kenapa? Karena video yang kemarin ini tentang mobil ini yang udah kita unggah ke YouTube, ternyata ada sedikit permasalahan dengan YouTube. Jadi dari pihak YouTube itu dihapus. Jadi ada sedikit kekeliruan yang kita sampaikan, akhirnya dari pihak YouTube dihapus. Nah, maka dari itu hari ini kita upload lagi karena YouTube-nya masih ada gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari mobil, lagi nyari pickup harga 50 jutaan, kan siapa tahu ini cocok buat Anda. Atau minimal ini bisa jadi referensi buat Anda semua. Mungkin dari teman-teman semua sudah banyak yang nonton Carry Futura tahun 2003 ini yang kemarin ya. Cuman barangkali ada yang terlewat kemarin. Nah hari ini kita review ulang untuk kondisinya. Untuk kondisi dari mobil ini sebenarnya secara keseluruhan muter mobil ini masih ngaleng. Bodi masih ngaleng, masih utuh. Dari sasis juga masih bagus, masih utuh juga. Insya Allah mobil ini siap untuk kerja. Ya, cuman kan perlu lebih detail ya untuk kondisi dari mobil ini dari panel per panel ya. Karena buat teman-teman kan yang nyari mobil otomatis kan kondisinya jauh. Nah harus tahu dulu dong. Harus tahu dulu kondisinya seperti apa. Minimal dari bodi, sasis, mesin ya. Karena itu faktor-faktor terpenting dari mobil pickup. Biasanya kalau mobil yang namanya dia orisinil, paling enggak dari talang ini masih dalam, masih bagus. Enggak ada isi dempul untuk daerah sini. Nah untuk mobil ini memang dia masih bagus untuk talangnya, masih ori. Masih orisinil. Kemudian kalau dari depannya ini untuk batok depan ini semuanya masih ngaleng. Keseluruhan ini masih ngaleng, masih bagus gitu. Nah, memang yang namanya mobil bekas pasti ada minusnya ya, Lur ya. Karena namanya mobil bekas dipakai, otomatis nggak sesempurna mobil baru. Nah, untuk minusnya salah satunya di area grill seperti ini. Nah, grill depannya mungkin sama pemilik sebelumnya udah pernah dimodifikasi. Jadi untuk bagian dalamnya ini dicopot. Biasanya ini kan ditambahkan mika, dikasih lampu. Nah, biasanya kalau warna-warni ya. Warna-warni buat teman-teman biasanya senang modifikasi seperti itu, terutama untuk grillnya. Kalau untuk dari lampu kiri dan kanan, lampunya ini juga dia udah di spotlight, pakai spotlight hibrid ya, ala-ala hibrid gitu ya. Nah warnanya hijau biru-biruan. Nah biru muda seperti ini. Ini ceritanya kan kalau sekarang kan mobil hibrid ya. Kalau hibrid kan seperti ini, warnanya ala-ala hibrid lah ya. Ala-ala hibrid gitu. Padahal mana mungkin 2003 udah hibrid. Jadi ini full bensin. Oh ya, ini 1500 cc, kemudian masih karburator. Jadi belum injeksi. Kalau dari pintu-pintu kanan dan kiri, ini untuk yang sebelah kanan. Pintunya masih ngaleng, muter sampai ke pilar B, sampai ke atap juga masih ngaleng. Terus nut-nut seperti ini juga masih dalam, masih orisinil. Ini belum naik dempul gitu ya. Cuman kalau cat-cat sih udah ada. Ya, ini ada lecet-lecet seperti ini ya untuk cat. Jadi memang belum diperbaiki gitu. Karena ya namanya mobil pickup buat kerja, saya rasa nggak terlalu mulus-mulus banget, nggak masalah. Karena ini 2003. Soalnya Anda pegang 2019, 2018, Carry Futura, nah itu
minimal ya masih kinclong, masih meling, masih utuh gitu. Cuman ini 2003 ya, udah kerja 20 tahun ya, wajar ada luka-luka seperti ini nih. Daerah sini ada luka, cuman memang nggak didempul dan nggak dispet ulang. Sengaja seperti itu, kondisinya apa adanya. Sampai ke bak bagian belakang ini juga masih utuh, masih rapi dan nggak ada dempul juga untuk area sini. Masih ngaleng, kondisinya seperti ini. Gitu. Sasis? Nah kalau sasis kalian ya, untuk sasis yang sebelah kanan, nah ini sasis tengah biasanya yang rawan kan area sini. Nah ini sasis tengahnya ini masih utuh, masih bagus, sampai ke bagian belakang. Nah sasisnya juga nggak ada keropos, area sini masih aman sampai ke bagian belakang. Ini masih aman, kempot-kempot untuk tangki juga nggak ada, masih utuh juga. Bagian gearbox juga bersih, nggak ada netes oli. Ruang karter juga bersih, nggak ada netes oli juga. Jadi nggak ada mesinnya kering ya. Kalau dari transmisi gearbox kering, dari mesin juga kering untuk yang sebelah kanan. Kalau untuk ban bagian depan kondisi seperti ini, mungkin kamera bisa diperlihatkan, masih cukup sedengan ya. Kalau menurut saya sih untuk bannya masih sedang-sedang saja, terlalu tipis juga enggak, terlalu tebal bagus juga enggak, karena ini sebenarnya udah dioper ini untuk bagian kanan dan kiri udah dioper. Karena Futura kan rata-rata kayak gitu, jadi dia rawan kemakan untuk ban bagian dalamnya. Jadi kalau nggak rajin ngoplos, nanti lama-lama habis sebelah sini masih tebel, kan sayang. Mendingan dioplos seperti ini. Nah ini kondisinya seperti ini ya. Untuk shockbreaker juga rapi, rajin, nggak ada rembesan oli, masih shockbreakernya masih berfungsi dengan baik. Iya, berfungsi dengan baik juga. Kemudian ban belakang kondisinya seperti ini nih. Nah kalau untuk ban belakang ini masih cukupan seperti ini. Saya rasa ini udah dioplos juga untuk bagian yang kanan ini jadi sebelah kiri. Jadi ini sebelumnya bagian dalam jadi sisi luar. Nah kurang lebih kondisinya seperti ini. Selanjutnya untuk dek. Nah dek bak. Nah kalau bak Futura standarnya seperti ini dari pabrikan lur. Ini baknya masih orisinil dari pabrik. Ya, ciri-ciri orisinil dari pabrik, dia masih ada sambungan seperti ini untuk selebor kanan dan kiri, kemudian sambungan putus dari sini ya untuk bagian depan dan belakang ini sambungan seperti ini. Ini justru menandakan baknya masih orisinil. Dan ini kalau sama yang punya kemungkinan sudah pernah dicat, warnanya merah. Tapi yang penting buat kita adalah ini masih ngaleng, tidak ada dempulan di area masih ada bak. bulat-bulatnya ya. Nah, masih bulat-bulatnya ini masih rapi, masih lempeng-lempeng seperti ini dan punggungnya masih bagus, masih rapi, masih lempeng, orisinil juga, nggak ada dempulan di area punggung. Nah, cuman lecet-lecet seperti itu kondisinya. Ya, ini karena bekas muatan. Seperti itu ya. Sekalian ini untuk pelipit bagian kabin belakang, pelipitnya ini masih rapi, masih orisinil juga. Plasmitik pabrikan masih ada. Jadi insya Allah kondisinya masih utuh lah untuk tahun 2003 ini. Nah ini untuk yang sisi kirinya, dari pipi pilar A utuh sampai ke talang-talang seperti ini juga utuh. Bagian atap juga masih utuh, masih rapi, nggak ada bekas dempulan untuk area sini. Kalau sepet-sepet sih mungkin ada lur, bagian sini ada pernah disepet sedikit gitu. Cuman nggak naik dempul, memang masih orisinil, cuman di amplas sepet aja. Tipisan ya? Iya tipisan. Kalau bagian bumper kondisinya seperti ini sama, masih kaleng, masih utuh juga. Cuman bumpernya memang saya rasa udah sepet ulang ini total. Oh iya. Bumper sepet ulang. Beda warna. Agak beda warna ya. Ya terserah nanti teman-teman lah, mau dirapikan, mau dibikin lebih rapi, lebih rajin, lebih mengkilap, semua bisa diatur. Nah kalau untuk bagian pintu kanan dan kiri, nah ini yang kirinya juga masih ngaleng, masih rapi, ada kempot juga di daerah sini nih. Kalau masalah cerita minus, ini ada kempotnya daerah sini. Ya kembali lagi, namanya mobil pickup, mobil muatan. Saya rasa kalau menurut kita sih masih toleransi untuk kempot-kempot seperti ini. 20 tahun buat kerja lah. Nah, pilar B yang sebelah kiri juga masih bagus. Talang-talang tadi udah sebutkan masih bagus juga. Nat-nat seperti ini juga masih lempeng, masih ketemu, masih dalam. Kemudian, nah ini lur, yang tidak kalah penting, kalau sasis bilang masih orisinil, tapi dia celah antara atas dan bawah ini udah beda celah ya, maksudnya beda ukuran. Nah ini yang sini sempit, yang sini lebar, biasanya seperti itu. Itu tanda-tanda dari sasis yang udah pernah digarap, atau minimal sasis yang udah keropos, atau melintir lah bisa terjadi. Jadi untuk pickup yang wajib kelihatan itu kalau dari tongkrongan dia udah bagus, rata-rata sininya dia udah masih bagus. Tapi kalau dia nengkluk atau apa nah bahasa Indonesianya itu, kalau dangak bahasa Indonesianya apa ya? Jengat.
Nah, kalau nyengat seperti ini berarti dia ada permasalahan di sasis bagian tengah. Cek sekalian. Ya, nah sekarang kita cek juga untuk sasis bagian tengah. Kita pastikan kalau kondisi sasisnya masih bagus. Nah, sambungan seperti ini masih orisinil, tidak ada bekas garapan, masih utuh juga. Nah, sampai ke bagian belakang, kondisinya masih rapi, masih bagus, masih utuh. Insya Allah nggak ada keropos untuk area sasis yang sebelah kiri. Gitu. Kalau dari bak juga sama kondisinya kayak yang sebelah kanan, masih utuh juga, masih rapi. Memang ada sedikit kempot-kempot ya kalau di di terawang dari samping seperti ini, tapi ini masih masuk kalau buat kita lah. 2003 kondisi seperti ini masih masuk. Apalagi dengan budget cuman 50 jutaan gitu. Kalau ban kondisinya sama. Ban kayak yang sebelah kanan tadi, kondisinya yang belakang tidak begitu tebal, yang depan cukupan. Yang depan cukupan seperti itu. Kalau untuk velg masih pakai velg aslinya, velg standar, cuman banyak kan dia pakai ban yang semi gitu, nggak pakai ban yang gajah tunggal yang dia itu standar. Udah ban muatan. Kalau dia kayaknya lebih keras bannya gitu. Kalau untuk bagian belakang seperti ini, dari pintu belakang masih utuh, bekas dicat merah, ada bekas dicat merah juga. Kalau lampu-lampu belakang, nah kondisinya seperti ini, ada retak dikit daerah sini, kemudian ini udah di skotlet hitam sebenarnya. Kalau kita klotok seperti ini aslinya kan warna merah. Nah, sebenarnya lebih ganteng seperti ini ya. Cuman ini ada retak-retak. Sebenarnya ini gampang loh. Ini murah, kita belikan aja untuk mikanya. Ya, jadi kita lampu-lampu seperti ini beli mikanya aja murah. Untuk kanan dan kiri. Ban serep juga ada komplit. Kemudian, nah knalpotnya ini kering, nggak ada bekas oli. Ciri-ciri kalau mobil dia udah harus ganti oli atau ring share udah kena. Biasanya area sini dia lembab gitu, jadi ada oli basahnya. Kalau untuk interior, nah ini interiornya bagian plafon sudah dimodifikasi seperti ini, custom ceritanya. Ini dipasang audio sebelumnya, bekas sound system ya. Nah, bekas sound system, cuman udah dicopot. Kalau dari joknya sudah dilapis ulang, warnanya merah sama kuning seperti ini, matching sama itu door trim. Nah, matching sama door trimnya. Door trimnya custom juga, bukan orisinil, udah custom seperti itu. Cuma ini agak kotor ya? Agak kotor. Kalau dibersihkan nanti Mas Romat bersihin ini sebenarnya jadi bersih, lebih kinclong gitu, lebih seger lah ya. Nah, kurang lebih sama untuk kondisinya yang sebelah kanan. Door trimnya juga custom seperti itu, tapi masih rapi, tinggal sedikit dibersihkan aja pakai sabun, ini gampang itu. Nah, area dashboard. Nah, untuk area dashboardnya masih utuh. Ini nggak ada bekas dibolongin pakai skrup ya, solder bolongin pakai skrup, biasanya buat dimodifikasi. Tapi ini masih utuh. Kisi-kisi AC, walaupun ini mobil nggak pakai AC, tapi kisi-kisi sebelah tengah ini masih utuh dua-duanya. Untuk yang samping kiri juga masih utuh. Kalau yang kanan lubang angin juga masih utuh juga. Nah, laci penyimpanan juga masih berfungsi secara normal. Hanya saja ini kayaknya sebelumnya dipakai double din. Nah, jadi ini pakai double din, pakai head unit, dia yang layar sentuh, jadi kan agak lebar. Iya. Mau nggak mau dia harus dipotong. Oh iya. Efeknya jadi kayak gini. Kalau dicopot head unitnya jadi kurang rapi, lur. Bolong. Nah, jadi bolong. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau dari setir aman, dia nggak speleng. Klakson juga nyala. Persneleng 1, 2, 3, 4, 5, terus mundur set. Aman ya? Semuanya normal. Handrem juga berfungsi secara normal. Lantai-lantai, lur. Kalau lantai-lantai juga masih utuh. Kondisinya masih bagus seperti ini. Sealer bagian depan itu juga masih rapi dari kiri dan kanan. Nah, kalau mobil-mobil seperti ini tandanya kan dia belum atau nggak pernah kena insiden. Oh iya, satu lagi. Itu aja lur, langsung aja. Nah, untuk sealeran bagian pintu. Iya. Nah, sealer pintu itu masih utuh. Aman. Sealer pintu itu masih utuh dari atas ke bawah. Jadi mobil ini memang nggak pernah kena insiden dari samping. Jadi masih utuh. Aman semua. Ya, kalau selebor ini juga perlu. Selebor ini juga masih utuh, masih bagus. Sileran bagian selebor juga masih utuh, masih bagus. Nah, ini untuk selebor bagian kanan, ini sambungan seperti ini masih ada, masih orisinil. Dan nah, kalau kita bilang ini untuk selebor yang sebelah kanan ini agak kurang rapi ya, sedikit keriting. Kayaknya ini bekas pernah diganti. Cuman nggak masalah. Ini naik dempul lur, untuk yang sebelah kanan udah pernah didempul, tapi nggak masalah lah. Ini yang jelas bukan bekas laka ya. Mungkin
pernah diperbaiki. Kalau yang sebelah kanan ini untuk sealer pintunya masih utuh, masih rapi juga. Ya, sebenarnya kalau pintu yang sebelah kanan ini dia udah pernah ditubruk atau sealerannya ini udah hilang, harusnya kan ini nggak kena ya. Iya. Nah, cuman ini kayaknya ini cuman karena dia pernah keropos aja. Pernah keropos terus dia diganti. Ya, tapi nggak masalah, ini masih bagus, masih rapi, bagian bawah juga masih rapi, nggak masalah lah. Kalau menurut saya yang jelas itu aja lah. Kalau untuk minus dari mobil ini, untuk slebor yang sebelah kanan dia sudah perbaikan tapi udah rapi gitu. Sama grill depan, kalau pajak kir tadi hidup ya. Nah, mesin nggak ada masalah, gardan juga aman, nggak dengung, persneling juga nggak ada masalah. Tapi untuk mesin kita coba nyalakan, kan kita dengerin suaranya dulu. Kita udah buka mesinnya. 1500 cc, 4 silinder, segaris. Nah, kita coba cek untuk olinya. Ini untuk stick olinya di sini. Untuk oli ini masih aman, masih bagus ya. Nah, ini dia setengah ke atas karena mobil ini udah kita panaskan tadi. Jadi yang pasti kita cek kalau untuk mobil itu olinya kalau nggak hitam ya dia kuning kemasan. Kuning kemasan berarti masih baru, kalau hitam berarti oli udah lama. Tapi itu nggak masalah, yang penting warnanya nggak coklat susu atau kopi susu. Nah, kalau warna-warna seperti itu indikasi dari mesin mobil olinya sudah tercampur sama air radiator. Nah, kalau dari mesin kondisinya masih kering, nggak ada netes-netes oli, nggak ada rembes oli, insya Allah masih bagus. Sekarang kita coba dengerin suaranya aja. Nah, ini posisi mesin stasioner, saya nggak injek gas, ini stasioner, jadi kondisinya masih halus, mesinnya masih halus, nggak ada yang suara aneh-aneh atau nggak ada suara ngitik. Nah, coba kita gas ya. Nah, sekalipun kita gas, suara mesin juga masih aman, masih halus gitu. Jadi insya Allah dari mesin ini kondisinya bagus, nggak ada masalah. Nah, tadi dari oli kan tadi kita udah cek ya. Coba dicek kalau saya gas ada ngebul nggak? Oke, gas. Lagi. Ya, aman. Aman ya? Aman. Nah, kurang lebih seperti itu kondisi sebenarnya. Kan kita sudah review mobil ini kemarin ya. Buat teman-teman yang udah nonton sebenarnya udah tahu kondisinya. Cuman buat teman-teman yang masih nyari mobil dengan budget 50 jutaan, siapa tahu mobil ini cocok buat Anda. Oke. Buat yang hari ini informasinya mungkin agak kurang atau belum saya sampaikan, lanjut aja nanti di WhatsApp aja lah. WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi. Nanti Anda ngobrol sama Mas Fuad. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.